Ya, Bro. Oke, bisa Rosso, ini mungkin kita mau minta pendapat atau penerawangannya bisa Rosso sendiri terkait perseteruan yang lagi ramai di antara pengacara Rasman Arif Nasution dan Hotman Paris gitu ya. Kalau sendiri melihat dari mata batin sebenarnya apa sih yang terjadi di antara mereka? Ya, jadi awal saya mengikuti permasalahan dari Bang Hotman Paris dan bersama dari asistennya ya dulu ya. Itu sebenarnya kalau saya melihat memang yang pertama memang murni ada pembelaan dari klien ya. Tapi di sini dari sasmita gaib saya yang saya terima itu sebenarnya memang ada sedikit yang memang berniat menggoncangkan karir dari Bang Hotman Paris ya. Jadi ada sedikit gambaran seperti itu. Nah, memang beberapa pihak itu memang mulai jenuh dengan perilaku yang ditunjukkan Hotman Paris ya, publik, sehingga terjadilah ada kesenjangan sosial atau apa sehingga menimbulkan polemik seperti ini kalau saya lihat secara kasat mata ya seperti itu. Jadi ada dua kemungkinan. Yang pertama memang diawali dengan membela klien, yang kedua ada pihak-pihak tertentu yang memang ingin menggoncangkan karir dari Bang Hotman Paris. Sekedar persaingan antar pengacara atau lebih besar lagi persaingan bisnis ini, kalau lebih boleh sedikit mendetail? Kalau saya pribadi, saya melihat dari kacamata gaib saya itu bukan bisnis ya, tapi lebih ke pengacara atau bidang yang digeluti oleh Bang Hotman Paris ya. Jadi mereka dari golongan-golongan seprofesi dari Bang Hotman Paris yang memang tanda kutip ya sengaja untuk mengencangkan beliau, entah ada misi yang di belakang itu lah. Nah, kira-kira sudah bisa terlihat belum mungkin dari kacamata batin siapa yang akan memenangkan sih, Bang Rasman atau Bang Hotman? Ya. Jadi sebenarnya keduanya ini saya melihat orang baik ya, dan punya sisi kebaikan masing-masing. Dan saya bukan mengatakan bahwa ini pasti Bang Hotman Paris ini orang yang luar biasa dan sering memenangkan kasus mungkin ya kalau di media. Kalau bagi saya bukan karena itu, tapi memang kalau saya melihat dari kacamata gaib saya sendiri pribadi, ini saya berani memastikan Bang Hotman Paris tetap di atas, tetap menang ya, karena dia memiliki power dalam menangani masalah ini yang mungkin tidak dimiliki oleh pengacara-pengacara lain. Jadi memiliki power di situ saya ngelihat, dan saya berani memastikan insya Allah Bang Hotman Paris pasti menang. Berarti dengan demikian bisa dikatakan karir Bang Hotman akan tetap aja dan lawannya mungkin akan runtuh karirnya. Bang Hotman Paris sendiri tetap akan jaya, tetap akan di atas ya, tetap akan terus membantu mereka-mereka yang membutuhkan ya, kan karena Bang Hotman Paris saya melihat memang sepak terjangnya luar biasa, membantu orang-orang yang mungkin butuh pertolongan yang nggak punya duit dan sebagainya, beliau mau berani. Nah itu sebagai karma baik bagi Bang Hotman. Dan untuk Bang Rasman Bang Rasman sendiri bukan runtuh sebenarnya, justru ini sebenarnya nanti akan sama bersanding dengan Bang Hotman juga ya. Bahkan saya melihat nanti ada titik di mana mereka berdua akan damai. Oke. Ya Bang, mungkin ini kan bisa dikatakan perseteruan antara satu profesi gitu ya. Bisa dikatakan ini menjadi contoh yang baik dari masyarakat. Ya pastinya ya, namanya perseteruan apalagi konotasinya ini negatif ya, bukan lagi mengedukasi yang dalam kebaikan, bukan, tapi bisa mencontohkan perihal yang tidak baik ya, karena bagaimanapun penegak hukum
itu harus memberikan contoh yang baik ya. Tapi beda lagi jika ini ada sesuatu yang nggak baik tadi ya, ada sebuah pikiran atau niatan yang dimana menjatuhkan satu sama lain. Nah itu yang membuat tidak baik ya. Dalam sebuah bisnis saya katakan apapun pekerjaan kita itu sebagian daripada bisnis, itu pasti ada kompetitor. Nah kompetitor itu yang akan memunculkan stigma bahwa ini nggak baik, ini harus diruntuhkan, ini harus disupport. Nah muncul seperti itu. Di sisi lain ya seperti ini hal lumrah terjadi sebenarnya ya, lumrah terjadi. Harapan saya sih kedepannya jangan sampai terjadi lagi, karena beliau itu orang hebat dan penegak hukum ya, membela hukum di negara Indonesia ini. Lagi dampak dari perseteruan mereka kan sempat Bang Rasman megang kliennya Iklim Hakim. Nah Iklim Hakim sempat mengklaim kalau dirinya mendapatkan serangan-serangan gaib gitu. Si Iklim tidak menjelaskan detail serangan gaib seperti apa yang dialaminya, tapi dia mengaku menerima beberapa kali serangan gaib. Hakim mungkin bisa menerawang melihat apakah memang terjadi serangan gaib terhadap Iklim Hakim atau hanya sebatas bualan belaka sih? Ya, jadi memang saya membaca ya beberapa tulisan dan sosial media tentang Iklim Hakim dikabarkan mendapatkan serangan gaib ya, atau kena santet dan sebagainya, hal-hal yang negatif. Dan saya mencoba untuk masuk ya ke dimensi kegaiban dari beliau. Apakah benar beliau itu terserang energi negatif ya, tidak baik, terutama yang dikatakan itu kena sihir ya. Kalau bagi saya sendiri saya melihat, saya tembus secara kasat mata saya dari sasmita gaib yang saya terima, itu sebenarnya tidak ada sama sekali energi negatif yang timbul dari luar dirinya sendiri, tapi lebih ke dalam dirinya sendiri. Apa itu? Nah, mind body ini, pikiran dan tubuh ini bereaksi satu sama lain dan mengikat, sehingga apa? Ketika orang bermasalah, maka akan muncul respon dari tubuh ya, body ini berkembang menjadi semakin tidak baik, menjadi tidak baik ya. Energi ini keluar negatif sehingga tubuh ini merespon tidak baik, entah itu pusing ya, entah itu bisa jadi mual atau bisa jadi mengeluarkan darah dari hidung. Nah, sehingga orang berasumsi bahwa itu serangan dari gaib. Sebenarnya tidak, itu dari pikiran sendiri. Nah, saya bilang bukan dari energi di luar, tapi dalam dirinya sendiri. Dan saya berani menjamin, jika ada sosok spiritualis yang meliputi energi negatif yang ada di pikirannya sendiri, bisa disembuhkan dengan self healing gitu. Dengan kata lain, sosok Hotman Paris juga bukan tipe orang yang akan mengirim gitu nanti ya. Kalau Bang Hotman Paris itu jauh dari pemikiran ke sosok spiritualis untuk menjatuhkan orang gimana caranya melalui underground ya, gimana gitu. Enggak, Bang Hotman Paris itu saya lihat jauh dari seperti itu. Bang Hotman Paris ini orangnya rasional sekali ya, dan jeli dalam berpikir. Jadi dia menapaki dalam perjuangan hidupnya itu dalam sisi ini ya, dalam pengacara advokat itu memang sangat jeli dan pintar. Makanya saya bilang dia punya power yang luar biasa, kecerdasannya, sehingga lebih mudah sukses, lebih mudah membantu klien-kliennya. Jadi tidak ada sama sekali Bang Hotman itu mendatangi atau minta tolong paranormal spiritualis gitu. Justru dengan kebaikannya, karma baiknya yang berlaku dalam hidupnya sekarang gitu.